Shalom saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan-Mu, pimpinan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja dan kekuatan-Mu kami dapat melakukan segalanya dalam keberkatan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya dan tetap percaya adalah sikap yang berbeda. Kita bisa percaya pada Tuhan, tapi apakah kita tetap percaya di masa-masa di mana kepercayaan itu diuji? Inilah yang membedakan saudara. Adalah mudah untuk percaya saat semuanya baik-baik saja. Tapi ketika keadaan menjadi penuh dengan persoalan, seringkali itu membuat kita sulit untuk tetap percaya. Tapi saat ini saudara, mari kita belajar untuk tetap percaya saat keadaan tidak mendukung iman kita. Pemazmur dalam ayat ini mengungkapkan suatu sikap iman yang teguh dalam menghadapi ancaman yang membahayakan nyawanya. Ayat ini mengatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud bukanlah orang yang berani dari dirinya sendiri. Beberapa peristiwa menunjukkan ketakutannya, saudara. Tapi ia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu yang menyebabkannya berani dan tidak takut menghadapi masalah. Ia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dirinya dan menolongnya keluar dari persoalan. Dan ia bukan hanya percaya, saudara, tapi tetap percaya pada Tuhan di masa-masa yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap percaya ketika situasi yang kita hadapi membuat kita cemas, khawatir? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan ketika situasi yang kita hadapi sangat sulit? Mari saudara, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kehilangan iman kita, tapi tetaplah miliki iman dalam segala keadaan. Bagaimana caranya dapat tetap percaya kepada Tuhan? Adalah dengan memandang kepada Tuhan dan janji-janji firman-Nya. Pandanglah dengan mata rohani kita kepada Tuhan yang dapat kita andalkan. Jangan terfokus kepada situasi dan masalah yang ada, tapi arahkan mata iman kita kepadanya yang berkuasa untuk menolong kita. Ada beberapa hal penting saudara yang hendaknya kita pahami supaya kita dapat belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan ada di pihak kita dan membela kita. Dalam Roma 8 ayat 31 bagian B tertulis, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua, saudara, Tuhan setia dan tidak mengingkari janjinya. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang ketiga, saudara, Tuhan adalah Bapa yang baik yang selalu mau menolong kita. Matius 7 ayat 11 berkata bahwa Bapa yang di sorga mau memberikan yang baik kepada saudara dan saya. Yang keempat, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B tertulis, karena Allah telah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan yang kelima, saudara, Tuhan menyokong kita dengan kasih-Nya. Dalam Mazmur 94 ayat 18 dikatakan, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Saudara yang dikasih Tuhan, memahami akan kebenaran ini, bagaimana sikap kita ketika situasi membuat kita sulit untuk percaya. Dalam menghadapi masalah, persoalan, situasi akibat pandemi, atau keadaan bencana yang berdampak pada kehidupan kita, ketika banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, saat sepertinya tidak ada solusi bagi persoalan kita, saat kita berada dalam ancaman, bahkan bayang-bayang maut, ingatlah selalu akan kasih Tuhan, bahwa Ia membela kita. Ia setia dan tidak pernah ingkar janji. Ia adalah Bapa yang baik, tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari tetaplah percaya, saudara, saat semuanya nampak tidak mendukung iman kita. Ingatlah bahwa percaya bukan merupakan sikap duniawi, tapi sikap sorgawi. Secara dunia, orang hilang imannya saat keadaan tidak menunjukkan harapan. Tapi secara sorga, kita tetap beriman percaya saat tidak ada dasar untuk berharap. Sekali lagi saudara, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun situasi tidak mendukung iman kami, situasi yang sulit, keadaan yang nampaknya tidak memberikan harapan terjadi, tapi kami mau meneguhkan hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan terus berpegang pada janji-janji firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan yang kami terima, dan terima kasih buat sukacita oleh karena kuasa firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam iman dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali ya Tuhan besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam persoalan, dalam masalah, yang sedang terdampak oleh bencana, agar Tuhan menolong, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib, berikan jalan keluar, limpahkan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Ada jawaban, ada solusi. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Dan Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.